Sepertinya wajah kakak mirip dengan artis TikTok deh, ucap Luna. Dari tadi ia melihatku terus. Ternyata ia mengenali wajah cantikku yang sudah terkenal. Ya, siapa yang gak kenal Arga, artis TikTok dengan sensasi menggoda. Menggoda di sini karena sudah banyak yang mengajak kencan. Bisa dikatakan, aku juga idola baru. Wah, kerennya. Kok ayo sini, kita harus persiapkan seserahan buat Luna. Tiba-tiba ibu menarik tanganku hingga untuk menjawab pertanyaan Luna tak jadi. Iya bu, tapi aku... Tolong, ambilkan sesuatu buat Luna. Ibu terus menarik tanganku menuju ruang tengah. Kenapa sih ibu seperti takut aku bicara? Lagian apa salahnya Luna tahu? Dan mungkin saja ia mau minta tanda tangan. Sampai di ruang tengah, ibu melepaskan tanganku sambil melotot. Astaga, pasti mau marah lagi. Jangan buat hidup Andi hancur. Ulah kebodohanmu. Cepat pergi dari sini sebelum kami malu pada keluarga Luna. Tuh kan, aku benar. Ibu menganggapku sebuah aib. Begini nih, punya ibu tak gaul. Zaman sekarang seperti aku ini mah jadi idola anak muda. Kenapa masih diam? Cepat kamu pergi dari sini lewat pintu belakang. Atau jangan keluar dari sini sebelum mereka pergi. Sudahlah bu, kenapa sih menganggap aku ini seperti anak kecil? Aku tahu apa yang aku lakukan. Gak usah marah-marah. Aku mulai duduk. Kesal sekali diusir dari rumah. Aku kan juga ingin bermalam di sini. Kenapa sih gak ngerti juga? Kepalaku didorong hingga terbentur ke sandaran kursi. Au, kasar amat, gerutu aku sambil mengusap kening. Kalau mereka tahu kamu lelaki, Andi terancam batal nikah karena dikira seperti kamu. Apa kamu mau aku mati sebelum melihat Andi punya anak? Mikir tuh pakai otak, bukan pakai dengkul. Ibu mendorong lagi kepalaku. Gigi ibu bertaut, berucap saking geramnya. Ibu kenapa sih? Nggak ngerti juga. Ini sudah biasa. Lagian kalau Luna membatalkannya, itu salah Luna karena tak tulus mencintai Andi. Ibu malah menampar mulutku. Untung pelan, jadi tak sakit. Sejak kapan ibu jadi kasar begini? Aku seperti bukan anaknya saja. Cinta, cinta, cinta. Itu nggak penting. Yang penting Andi bisa punya keturunan. Sudah sama Sarah, Andi ditolak. Jangan sampai sama Luna tak jadi nikah lagi. Apa? Ini membuatku sangat terkejut. Sarah mantan istriku. Kecilin suaramu, tegur ibu sambil melihat ke arah ruang tamu. Takut mengganggu tamu mungkin. Maksud ibu apaan sih? Kok malah menyebut nama Sarah segala? Jangan sampai ibu meminta Sarah menjadi istri Andi. Astaga, nggak mungkin juga mantan istri jadi adik ipar. Apa kata dunia? Mantan istrimu itu sangat shock. Beraninya menolak Andi. Udah deh. Sekarang jangan ganggu acara Andi, atau ku gunting lagi rambut palsumu. Ancam ibu. Lalu ibu berlalu. Ibu meminta Sarah jadi istri Andi. Bukan hal bercanda. Astaga, apa sih dalam pikiran ibu? Lagian mana mungkin Sarah mau? Lah dia sudah tertipu sama aku. Nggak mungkin Sarah mau masuk ke lubang yang sama. Ibu ada-ada saja. Sebenarnya ya nggak mikir dengan otak siapa sih. Terpaksa duduk cantik di sini
Kalau gabung lagi, bisa-bisa ibu. Sambil duduk cantik, sebaiknya aku buat video deh. Menyapa penggemar itu penting, biar nggak dibilang sombong. Namanya juga baru naik daun. Mana tahu diundang di acara televisi, jadi bintang tamu. Wah, keren sekali. Bisa-bisa jadi artis film, seperti film-film Thailand. Hello guys, aku melambaikan tangan ke kamera ponsel. Jumpa lagi dengan Argina cantik. Buat ayang-ayang yang inbox, maaf ya, belum dibalas semuanya. Ini lantaran menjaga kehamilan. Banyak yang komentar menghujat hingga mempengaruhi ke janin aku. Aku berkata sambil memegang perut dan tentu masih rata. Kalau buncit mah itu karena kebanyakan lemak. Gini ya guys, video kali ini hanya ingin menyapa kalian agar jaga kesehatan. Doakan agar kandunganku sehat dan semoga saja melahirkan anak kembar 5 sekaligus, biar nggak capek hamil lagi. Udah itu aja. Dah. Selesai buat video, langsung aku posting di aplikasi yang membuat namaku terkenal. Pasti banyak yang menghujat, dan ini namanya sensasi. Semoga saja makin banyak yang endorse hingga tabunganku bertambah. Sebelum membaca komentar netizen, aku menuju dapur ingin membuat kopi. Lagian duduk berlama-lama sangat menyiksa. Pantatku semakin gatal, dan bahkan tanganku tak henti menggaruk. Gatal sekali, Beb. Sampai di dapur, aku pun langsung ke kamar mandi terlebih dahulu, ingin mengoleskan obat yang sudah tersedia di tas. Sengaja obat itu aku bawa, agar bisa digunakan kapanpun dan di mana aku mau. Rasa gatal ini semakin menjadi. Bukannya sembuh, kok malah makin gatal. Au, perih sekali. Bisa dirasakan gatal ini berair. Kalau begini, kapan aku bisa ke Jerman bertemu suami? Lagian gak mau suami tiba-tiba jijik dan menceraikan aku. Kuputuskan pergi lagi ke klinik itu. Obat yang diberi tidak mempan dan bahkan makin bertambah parah. Aku keluar dari pintu belakang agar tak mengganggu acara Andi. Biar aku begini bukan berarti ingin menghancurkan hidup adik sendiri. Kalau bisa memilih sih, gak mau punya adik ipar seperti Luna, badan seperti gajah, dan Andi bisa keluarkan biaya besar buat beli beras. Luna saja kalah cantik dariku. Ini buktinya, yang terlihat aneh lebih menarik. Sampai di depan klinik itu, alangkah terkejutnya melihat ada segel polisi di pintunya. Aneh, apa yang terjadi dengan klinik itu? Hingga ini seperti ada kasus kejahatan. Tapi apa? Rasa penasaran membuatku turun dari mobil dan bertanya ke toko sebelahnya. Dan ternyata benar, klinik ini tidak punya izin praktek dan dokternya juga memberikan obat yang salah ke pasien demi mencapai target penjualan obat. Astaga, jangan-jangan obat yang diberikan bukan buat penyakitku. Buktinya, penyakit ini semakin melebar ke pantat. Pantas dokter itu terlihat bukan seperti dokter pada umumnya. Cara bicaranya pun tidak seperti dokter yang ada wibawa. Ia seperti seorang adik, bicara dengan kakak, pintar merayu. Dan kalau begini, nyesal aku dengarkan si Nona buat berobat ke klinik ini. Sebaiknya aku beli obat ke apotek saja. Kalau masih bertambah parah, baru ke rumah sakit. Setelah membeli obat di apotek, aku menyetir mobil pulang. Ingin rasanya cepat sampai karena rasa perih dan gatal makin menjadi. Ini membuat tak nyaman.
karena duduk pun susah. Rasanya sepi, jauh dari suami. Pulang ke rumah pun gak ada yang menunggu. Tak salah juga sih, suamiku harus kerja hingga bisa membelikan semua kebutuhanku. Itulah kenapa aku memilih lelaki luar selain tampan dan tinggi. Setelah membuka pintu, secepatnya menuju kamar ingin mengoleskan obat. Rasa gatal ini sangat menyiksa dan ada rasa perihnya juga. Kalau begini serba salah. Tak digaruk gatal, dan kalau digaruk perih. Dasar dokter sialan. Beraninya ia memberi obat palsu. Halo sayang. Dek. Tiba-tiba obat terjatuh dari tangan karena saking terkejutnya. Suara itu sangat aku kenal. Kupalingkan ke belakang. Ayang Rudi, ku sebut namanya. Seiring keterkejutan melihatnya berdiri di ambang pintu kamarku. Akhirnya aku menemukanmu lagi, ucapnya sambil melangkah mendekat. Tidak, jangan sampai ia mau melukaiku lagi. Jangan sampai ia merusak wajahku. Jangan sampai ia mau aku. Semua ketakutan menyelimuti diri sambil kaki ini melangkah mundur. Jangan, kita udah putus dan kamu udah membalaskannya. Tolong lindungi aku, Tuhan. Kamu kira aku mau melukaimu? Matanya menatap seperti seekor harimau mau memangsa. Kamu mau apa? Kalau uang bisa aku berikan sekarang. Aku akan ganti uangmu sekarang juga. Tentu aku masih ingat membawa uangnya kabur kala itu. Aku tak butuh uang, ucapnya lantang, hingga dadaku terasa mau copot. Terus mau apa lagi? Kamu udah memotong pusaka lahirku. Dan apa lagi? Kini punggungku sudah beradu dengan dinding. Aku hanya kangen kamu, Argina cantik. Ya ampun, ia menonton video hingga nama baru aku saja ia tahu. Lagian, sejak kapan ia keluar penjara? Setahu aku, hukumannya masih lama. Kalau begini, hidup terasa tak aman. Ayo layani aku. Tiba-tiba tubuhku didorong. Ia sangat kuat hingga sulit melawan. Dengan beringasnya tubuhku ditelungkupkan. Aku mencoba melawan, namun tetap kalah tenaga. Sepertinya nafsu sudah menguasainya. Jangan, aku udah gak cinta lagi sama kamu. Ia menahan kakiku hingga aku tak bisa membalikkan badan. Secepatnya ia menyibakkan rok aku dan menarik celana hingga terputus. Celana tipis berwarna merah muda. Namun tiba-tiba ia menjauh. Aku berbalik, terlihat ia menatap jijik. Jorok, sejak kapan kamu punya penyakit itu? Jijik. Ayang Rudi keluar dari kamar seperti tak berselera. Padahal terlihat jelas ia sedang ingin. Akan tetapi, kenapa penyakit ini semakin parah? Kalau begini, mana ada yang mau berkencan denganku? Bukan saja itu, suami mungkin juga jijik. Tak mungkin dong, belum setahun menikah, aku sudah janda. Bersambung.